Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami Dewi Kurniasari dengan NIM 2115012 dan Nadia Wulan Agatha dengan NIM 2115006. Kami mahasiswi dari kelas BKPI 3A Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video sebagai tugas akhir pada mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Langsung saja, untuk materi pertama yaitu studi kasus dalam pembayaran zakat mal berupa emas, pertanian, dan profesi. Tutorial perhitungan pembayaran zakat mal, di mana zakat yang dikeluarkan yakni berupa emas. Nah, seorang anak menyimpan emas yang diberikan oleh orang tuanya sebanyak 300 gram dan tidak dipakai serta telah mencapai haul, di mana haul di sini kurang lebih selama 1 tahun. Maka zakat yang harus dikeluarkan anak tersebut adalah, nah ini untuk penyelesaiannya seperti soal yang telah kita ketahui, yakni anak mempunyai 300 gram emas. Dan seseorang dikenakan zakat emas apabila ia menyimpan kurang lebih emas selama 1 tahun itu sebesar 85 gram. Jadi anak tersebut telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, di mana seperti kita ketahui zakat yang harus dikeluarkan yakni 2,5% dari emas yang dimiliki. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya 2,5% tadi dikalikan dengan jumlah harta yang dimiliki sama dengan 2,5% dikalikan 300 sama dengan 7,5 gram emas. Selanjutnya kita asumsikan saja harga emas 1 gramnya sebesar 100.000. Nah, untuk perhitungannya sendiri yakni 7,5 dikalikan 100.000 atau jumlah emas yang wajib dikeluarkan tadi dikalikan dengan jumlah harga emas yakni sama dengan 750.000 rupiah. Selanjutnya jadi besar zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yakni sebesar 750.000 rupiah. Baiklah, di sini kami akan memberikan sebuah video tutorial yaitu perhitungan pembayaran zakat mal. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu zakat mal dari hasil pertanian. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu seorang petani berhasil memanen padi dengan total akhir beras yang didapatkan adalah seberat 2 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Nah, jadi yang pertama di sini kan telah diketahui total beras yang didapatkan yaitu seberat 2 ton. Atau setara dengan 2000 kg. Nah, selanjutnya pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Dikarenakan pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar, besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 5%. Nah, besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dari hasil total yang didapatkan. Selanjutnya di sini kita hitung. Dikarenakan beras yang didapatkan itu tadi kan 200 kg dan 200 kg ini yaitu lebih besar dari nisab beras, yang dimana nisab beras tersebut adalah 600 kg, dan sedangkan total beras yang didapatkan dari hasil pertanian tersebut adalah sebesar 2000 kg. Jadi besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dari 2000 kg. Berarti
besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dikali dengan hasil beras yang didapatkan, sama dengan 5 Jadi, besar zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani tersebut yaitu 100 kg atau sama dengan 1 kuintal beras. Oke, selanjutnya tutorial perhitungan pembagian zakat mal profesi, di mana seseorang berprofesi sebagai guru PNS yang telah sertifikasi dan dapat menyisihkan rata-rata dari gajinya yakni 6 juta per bulan. Nah, dia telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi, di mana untuk penyelesaian atau perhitungannya yakni jumlah penghasilan dikalikan 12 bulan atau selama kurang lebih 1 tahun. Jumlah penghasilannya sebesar 6 juta dikalikan 12 bulan sama dengan 72 juta. Nah, selanjutnya sesuai dengan zakat. Jadi sesuai dengan zakat yang wajib ia keluarkan karena telah mencapai nisabnya yakni sebesar 2,5% dari hasil perkalian antara jumlah penghasilan dan jumlah bulan tersebut, yakni dikalikan 72 juta sama dengan 1.800.000. Nah, jadi zakat yang wajib ia keluarkan kurang lebih selama 1 tahun sebesar 1.800.000. Jika ia khawatir nisab hartanya akan berkurang jika menunggu 1 tahun, maka ia boleh mengeluarkan setiap ia gaji, yakni 2,5% dikalikan gaji yang ia dapatkan sama dengan 150.000 rupiah. Itulah jika seorang tersebut ingin mengeluarkan zakat profesinya per bulan, maka ia mengeluarkan sebesar 150.000. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus dalam pembagian warisan. Yaitu seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut yaitu sebesar 240 juta. Maka pembagian warisan tersebut adalah, yang pertama-tama diketahui seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka yang pertama-tama kita harus mencari dulu siham dari seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Kita tulis dulu yang pertama yaitu ada ahli waris, yaitu suami, seorang ibu, dan anak laki-laki. Nah, untuk seorang suami sendiri,
di sini ada 3 ahli waris, yaitu suami, ibu, dan anak laki-laki. Maka bagian yang didapatkan oleh ketiga orang tersebut yaitu yang pertama, seorang suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh perempuan tadi, dikarenakan mereka mempunyai anak. Jadi seorang suami ini mendapatkan bagian sebesar 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut. Selanjutnya untuk ibu sendiri mendapatkan bagian yaitu sebesar 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh perempuan tadi. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari KPK untuk mengetahui siham yang didapatkan oleh suami, ibu, dan anak laki-laki tersebut. Nah, untuk anak laki-laki ini bagiannya yaitu sisa dari suami dan ibu. Nah, selanjutnya kita mencari KPK terlebih dahulu. KPK yang dicari yaitu KPK dari bagian dari suami dan bagian dari ibu, yaitu 4 dan 6. Nah, 4, 6 yaitu 4, 8, 12. Nah, maka KPK yang paling mendekati yaitu 12. Maka siham keseluruhan yaitu sebesar 12. Selanjutnya kita kan sudah mengetahui yaitu siham keseluruhan yaitu 12. Nah, kita akan menghitung siham untuk si suami, yaitu suami 1/4 dikalikan dengan 12 sama dengan 3. Berarti siham yang didapatkan oleh suami tersebut 3. Selanjutnya seorang ibu yaitu 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Maka siham yang didapat oleh ibu tersebut yaitu 2, dan anak tersebut mendapatkan sisa. Nah, untuk si anak tersebut mendapatkan sisa dari suami dan ibu. Nah, berarti dia 12. Ini kita totalkan yaitu 5. Selanjutnya total siham yaitu 12 dikurang dengan 5 sama dengan 7. Nah, 7 ini merupakan siham untuk si anak laki-laki tersebut. Nah, di sini kita menghitung berapa jumlah yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Nah, selanjutnya kita menghitung yaitu harta yang ditinggalkan itu sebesar 240 juta. Nah, 240 juta ini kita bagikan dengan siham keseluruhan yaitu 12. Dibagi dengan 12. Maka didapatkanlah hasil yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, 20 juta rupiah telah diketahui. Nah, selanjutnya kita hitung untuk pembagian harta untuk suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Yang pertama untuk suami dulu, yaitu 3 dikali dengan 20 juta, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya untuk seorang ibu, yaitu sihamnya 2 dikalikan dengan 20 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Nah, yang terakhir yaitu anak laki-laki, yaitu totalnya sisanya 7 dikali 20 juta sama dengan 140 juta. Maka harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris tersebut yaitu yang pertama untuk suami mendapatkan 60 juta rupiah, selanjutnya untuk ibu mendapatkan 40 juta rupiah, dan terakhir untuk seorang anak laki-laki mendapatkan 140 juta rupiah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu praktek perawatan jenazah. Nah, dalam tahap-tahap perawatan jenazah ada 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang terakhir yaitu menguburkan. Yang pertama,
Di sini ada video praktek dalam memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara perawatan jenazah. Dimana dalam perawatan jenazah ada 4 tahap yang kita lewati. Pertama, kita memandikan jenazah. Kedua, kita menghapani jenazah. Dan yang ketiga, yaitu kita menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Oke guys, langsung saja kita masuk ke tutorial berikut ini. Baiklah, nah selanjutnya untuk proses perawatan jenazah yang pertama yaitu kita memandikan jenazah. Nah di sini langsung saja kita ke tahap proses pemandian jenazah. Tapi, nah untuk tahap yang pertama kita harus mengistinjakan terlebih dahulu si mayit agar kotorannya keluar. Namun sebelumnya saya akan jelaskan ada beberapa orang yang bertugas dalam proses memandikan jenazah, yaitu ada 4 orang yang bertugas dalam memandikan jenazah, yaitu 3 orang berada di bagian tubuh si mayit dan 1 orang di bagian menyirami si mayit tersebut. Nah 3 orang tersebut dibagi-bagi lagi posisinya, yang satu di bagian kepala, satunya lagi di bagian perut, dan satunya lagi di bagian kaki. Nah, langsung saja, tahap yang pertama yaitu kita akan mengistinjakan terlebih dahulu si mayit. Akan tetapi kita tetap tidak boleh untuk melihat aurat si mayit. Mayit harus tertutup dengan kain dan yang memandikan jenazah harus menggunakan sarung tangan agar kotoran yang ada pada si mayit ini tidak menular juga ke kita. Nah selanjutnya kita istinjakan si mayit dengan cara menggosokkan perutnya, kita tekan-tekan dengan pelan agar kotoran tersebut keluar sambil terus disirami. Nah, sambil terus disirami. Kita tekan-tekan perutnya agar kotoran tersebut keluar, baik itu dari tubuhnya ataupun dari duburnya. Nah, selanjutnya kita akan posisi si mayit itu didudukkan sedikit atau kita angkat sedikit agar kotoran yang ada pada anggota tubuh si mayit ini mudah untuk keluar. Sudah. Selanjutnya yaitu kita membersihkan anggota tubuh pada si mayit, yaitu seperti lubang telinga, hidung, mata, ketiak, jari jemari, dan lain sebagainya. Nah kita membersihkan anggota tubuh si mayit tersebut menggunakan kapas ataupun cotton bud untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada anggota tubuh si mayit. Tetap sambil terus disiram ya teman-teman. Nah, lanjut kita membersihkan bagian ketiaknya, dibersihkan juga sambil terus disiram. Tak lupa pula jari jemarinya. Jari jemarinya harus tetap dibersihkan selak-selaknya sampai ke ujung kaki. Di ujung kaki tetap bagian yang memandikan di posisi kaki sambil membersihkan bagian jari kaki mayit. Sudah. Tahap selanjutnya yaitu siram anggota tubuh si mayit ini dengan air sabun. Siram seluruhnya dari bagian kepala sampai ujung kaki, disirami dengan air sabun. Nah, setelah itu barulah kita membacakan niat memandikan mayit laki-laki, yaitu nawaitu ghusla lihadzil mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayit perempuan yaitu nawaitu ghusla lihadzil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita menyirami kembali si mayit dengan menggunakan air bersih sebanyak 3 kali.
Nah, setelah 3 kali, baru kita lanjut menyirami anggota tubuh si mayit sebelah kanan sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah bagian sebelah kanan sudah kita siram sebanyak 3 kali, selanjutnya menyirami bagian sebelah kiri si mayit sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah itu kita miringkan si mayit ke sebelah kiri. Lalu disirami kembali sebanyak 3 kali sambil dibersihkan. Nah, setelah itu dimiringkan ke sebelah kanan. Sebaliknya ya. Siram kembali sebanyak 3 kali. Sambil tetap dibersihkan bagian belakangnya. Nah, setelah itu kemudian siram kembali dari ujung kepala mayit sampai ujung kaki mayit sambil diberi sabun. Dan jangan lupa untuk tetap membersihkan anggota tubuh si mayit. Nah, setelah itu baru beri sampo pada rambut si mayit sambil tetap disiram. Setelah itu siram kembali si mayit menggunakan air bersih sebanyak 1 kali. Nah, setelah disiram menggunakan air bersih sebanyak 1 kali, kemudian disiram lagi, akan tetapi menggunakan air yang telah dicampur dengan campur barus. Siram menggunakan air dengan campuran campur barus. Nah, setelah disirami dengan air yang sudah diberi campuran campur barus, kemudian disiram kembali menggunakan air yang telah dicampur dengan daun bidara dan air jeruk purut. Siram kembali. Nah, tujuan disirami dengan air campur barus ataupun air bidara dan juga air jeruk purut ini agar si mayit ini tidak mudah dikerumuni oleh semut ataupun serangga-serangga yang lainnya. Nah, lalu tahap yang terakhir yaitu kita mewudukkan si jenazah. Kita wudukkan terlebih dahulu si jenazah. Tahap yang pertama, kita ambil air. Kita wudukkan yang pertama wajahnya. Kita disiram air wuduk sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita bersihkan bagian tangannya. Tangannya sampai dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya sebelah kiri. Bersihkan juga, wudukkan juga tangan yang sebelah kiri dari ujung jari hingga ujung siku. Setelah itu kita ke bagian rambut sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu di bagian kaki sebanyak 3 kali. Jangan lupa untuk niat mewudukkan si mayit, yaitu untuk mayit laki-laki itu nawaitu wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayit perempuan yaitu nawaitu wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah,
selesai sudah proses memandikan jenazah. Nah, di sini kan posisi kain yaitu dalam keadaan basah. Nah, kita gantikan kain menggunakan kain yang kering. Kita ganti menggunakan kain yang kering, akan tetapi jangan langsung diangkat karena khawatir akan terlihat aurat si mayit, akan tetapi langsung kita tukar saat ada bagian yang menutupi dan ada bagian yang menarik kain. Jangan sampai auratnya terlihat. Baiklah, selesai sudah proses memandikan jenazah. Jadi inilah tata cara pemandian jenazah. Terima kasih. Nah, tahap yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Berikut video prakteknya. Nah, selanjutnya yaitu proses mengkafani jenazah. Nah, untuk bahan alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada tali rapia, ada kain kafan. Di sini kita ambil contoh mayit tersebut, mayit laki-laki. Untuk talinya kita sediakan sebanyak 5, yaitu yang pertama kita letakkan di atas kepala, selanjutnya di bagian dada, di bagian perut, di bagian lutut, dan terakhir di bagian bawah kaki. Nah, selanjutnya setelah kita meletakkan tali untuk mengkafani jenazah, kita letakkan kain kafan sebanyak 3 helai. Nah, untuk kain yang pertama kita letakkan. Nah, kain yang kedua kita letakkan kembali, akan tetapi antara ujung kain yang pertama dan ujung kain yang kedua harus bertemu. Jadi ujung kainnya itu sama-sama bertemu. Nah, untuk kain yang ketiga yaitu kita kan di tengah-tengah. Baru kita angkat si mayit dan kita letakkan pada kain yang telah kita sediakan. Yang telah disediakan, kita letakkan di tengah-tengah. Tidak lupa. Nah, selanjutnya kain yang terakhir kita letakkan pada atas tubuh si mayit untuk menutup aurat si mayit. Nah, selanjutnya kita tutup si mayit. Nah, setelah kita kafani si mayit, lalu biasanya untuk bagian muka tidak ditutup terlebih dahulu dikarenakan biasanya ada
mencium si mayit untuk kali-kalinya. Setelah itu baru kita ikat dengan menggunakan tali yang telah kita sediakan pada bagian-bagian anggota tubuh si mayit. Jangan lupa untuk menutup wajah si mayit pada bagian lubang telinga, lubang hidung diberi kapas dan kapur barus, dan wajahnya ditutup dengan satu kain yang telah dikasih kapur barus dan kapas. Selesai sudah proses mengkafani jenazah. Nah, tahap yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Berikut video prakteknya. Tahap selanjutnya itu tahap yang ketiga, yaitu kita akan menyolati si jenazah. Nah, di sini kita anggap sebagai jenazah laki-laki, maka posisi imam yaitu berdiri pada bagian kepala jenazah. Apabila jenazah tersebut perempuan, maka si imam berdiri pada bagian perut jenazah. Nah, untuk yang pertama yaitu membacakan niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fadl kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahap yang terakhir dalam perawatan jenazah yaitu menguburkan jenazah. Berikut adalah video prakteknya. diletakkan di dalam liang lahat, mayit dihadapkan ke kanan dengan menghadap kiblat, dan tali-tali yang ada pada kain kafan dilepas, dan bagian wajah si mayit dibuka. Nah, hidungnya ini harus mengenai tanah liang lahat, diibaratkan dia sujud seperti itu. Setelah itu baru diletakkan ada bola-bola kecil yang
dari tanah liat diletakkan pada bagian kepala dan lalu ditutup dengan menggunakan papan ataupun bambu-bambu yang telah disediakan. Tutup serapat mungkin agar tanah yang nantinya ditimbun tidak mengenai jenazah. Setelah ditutup menggunakan papan ataupun bambu, baru ditimbun dengan menggunakan tanah sisa galian yang lahat tadi. Terima kasih. Sekian persembahan video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.